Manajemen data. Pengertian manajemen. Manajemen secara umum merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. 2. Pengertian data. Data secara bahasa berasal dari kata Latin yaitu tunggal, datum yang artinya hal atau sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data diberikan atau dihasilkan sebagai hasil pengamatan atau pengukuran dan harus diproses atau diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat memberikan arti dan bermanfaat. Data merupakan sekumpulan fakta, keterangan atau informasi mentah yang tidak terorganisir, berupa angka, simbol, kata, atau sifat yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Contoh, data antara lain terdiri dari saldo bank atau jumlah jam pekerja yang bekerja dalam periode pembayaran. 3. Pengertian manajemen data. Manajemen data adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Kemudian ada kegiatan manajemen data. Yang pertama adalah pengumpulan data, kedua integritas dan pengujian, 3 akurasi data, 4 pemeliharaan data, 5 keamanan data, dan 6 organisasi data. Kemudian terakhir adalah elemen subsistem manajemen data. Elemen subsistem dalam manajemen data terdiri atas basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Izin tinggal keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat 21, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Ayat 1, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Ayat 2, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Ayat 3, izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri dari: yang pertama, izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan. Selanjutnya adalah izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. Yang terakhir adalah izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Maraknya orang asing yang bermasalah di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Imigrasi harus berinovasi untuk menjawab tantangan keimigrasian ke depannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat suatu sistem yang bernama Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memudahkan petugas imigrasi dalam menerbitkan izin tinggal. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan Direktorat Jenderal Imigrasi akan lebih mudah dalam melakukan pendataan izin tinggal orang asing yang ada di Indonesia. Aplikasi ini memudahkan petugas imigrasi dalam melakukan pengecekan dan percetakan, transaksi pembayaran, pemindaian dokumen, catatan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin, pengambilan data biometrik, persetujuan izin tinggal, penerbitan nomor register, dan pemindaian dokumen. Dengan adanya aplikasi penerbitan izin tinggal, manajemen data izin tinggal akan lebih mudah karena terdapat sistem database izin tinggal. Data-data tersebut juga akan tersimpan dengan aman dan real time.
salah satu contoh penerapan manajemen data pada website izintinggalimigrasi.go.id ini, di mana di sini manajemen data sangat berhubungan dengan izin tinggal online yang diterapkan pada website tersebut. Dan bisa kita lihat di mana pemohon akan mengisi data-data tersebut dan kemudian checklist seperti itu. Dan beginilah lebih lengkapnya. Setelah itu, pemohon akan memilih jenis izin tinggal, kemudian pilih jenis dokumen keimigrasian, dan pilih izin tinggal keberapa, kemudian pilih jenis kegiatan, dan pilih lama kegiatan yang dilakukan di Indonesia, dan isikan data WNA, kemudian checklist, dan pilih kirim permohonan. Dan setelah itu pilih iya dan periksa ulang isian permohonan kalian. Kemudian permohonan Anda akan dikirim via email dan kalian akan mendapatkan seperti ini. Dan itu dia contoh penerapan manajemen data pada sistem izin tinggal online di website imigrasi.go.id tersebut, dan kemudian akan terintegrasi dengan mendapatkan nomor antrian. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen data dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, khususnya dalam bidang izin tinggal keimigrasian, digunakan untuk memanajemen data-data orang asing dan status izin tinggal orang asing yang berada di Indonesia. Data-data ini mencakup alamat, nomor paspor, nomor NIORA, maupun data-data yang lain yang dimiliki oleh orang asing. Manajemen data ini nantinya akan berguna bagi petugas imigrasi dalam hal pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.